Penulis mengatakan, fahaulai hum ahlu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka inilah para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti jalannya mereka ini. Itu ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadiquna fi tawqirihi wa ta'zimih. Mereka adalah orang-orang yang jujur, yang tulus dalam mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waltizami syar'ihi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahih. Dan mereka adalah orang-orang yang jujur, yang tulus dalam berpegang teguh dengan syariat beliau. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi larangan-larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wattaslimi li ahkamih. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam apa? Dalam hal tunduk kepada hukum-hukumnya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan satu hukum dan Rasulullah SAW menetapkan satu hukum, maka mereka langsung tunduk, patuh, taat, sami'na wa ata'na wa ta'assi bihi fi zahiri wal batin. Dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka senantiasa mengikuti beliau, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dalam hal-hal yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang secara zahir ataupun secara batin. Istijabatan lillahi subhanahu wa ta'ala fi qawlihi. Dalam rangka untuk menyambut perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. Nah, ayat ini perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat kalian. Sampaikan kepada umatmu, kalau memang kalian cinta Allah, kan cinta Allah atau tidak? Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti saya. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, ya, aqidah, muamalah, akhlak, ibadah, ikuti Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk istiqamah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah. Ayat ini akan menentukan, menjadi hakim yang akan menentukan siapa saja orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal dia tidak berada dalam jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang mengaku mencintai Allah, tapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr. Maka dia ini bohong, dusta, tidak jujur. Sebenarnya tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yattabi'a syar'al muhammadiyah wad-din an-nabawi. Dia akan senantiasa bohong, enggak dianggap sebagai orang yang benar dalam cinta kepada Allah sampai dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW
dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, dalam segala ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Dalam segala hal ikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama thabata fi sahihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana yang telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa tertolak? Enggak diterima, kenapa? Karena tidak sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Wa qala al-Hasan al-Basri wa ghairuhu, dan Al-Hasan al-Basri rahimahullah dan selain beliau dari kalangan salaf, mereka mengatakan, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah. Ada sebagian orang yang mengaku mereka cinta kepada Allah. Fabtalahumullahu bihadhil ayah, maka Allah pun uji mereka dengan ayat ini. Apa ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuhibbukumullah. Kalau kalian ikuti aku sebagai bukti, sebagai cinta kepada Allah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Surat Ali Imran ayat 31. Nah, ini keterangan dari Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, yang menunjukkan bahwasanya kalau memang kita ngaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayo ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat hal-hal yang baru dalam agama. Jangan melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis menjelaskan tentang Maulid Nabi. Nah, merayakan Maulid Nabi ini apa? Apakah ada syariatnya dari Nabi Muhammad SAW atau tidak? Nah, beliau mengatakan, wa tafri'an 'ala ma taqaddam, sebagai lanjutan bagi yang telah dijelaskan sebelumnya, fa innal ihtifala bil maulidin nabawiyyi alladhi ahdathahu ba'dun nas imma mudahatan lin nasara fi miladi Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lahu, za'amu yu'tabaru min al bid'ah al muhdatsati fi ad-din allati hadzara asy-syar'u anha. Dari penjelasan yang telah lalu, maka jelaslah bagi kita bahwasanya merayakan Maulid Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibuat-buat oleh manusia, sebagian oleh manusia. Alasannya apa? Mungkin ada dua alasan. Yang pertama, mungkin mudahatan lin nasara fi miladi Isa alaihi salam. Bisa jadi mereka melakukan ini karena untuk mengikuti, meniru orang-orang Nasrani, di mana orang-orang Nasrani mereka merayakan hari kelahiran Isa alaihi salam atau yang disebut dengan Yesus. Mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesus. Itu mungkin seperti itu alasannya. Atau imam mahabbatan lin nabi, mungkin dia tidak ingin meniru orang-orang Nasrani, tapi mungkin karena mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW, pengen mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka membuat acara perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Maulid Nabi. Nah, mereka beranggapan seperti itu. Maka jelaslah bagi kita perayaan ini adalah termasuk perkara yang baru dalam agama yang disebut dengan bid'ah al-muhdatsah fid din, yang dibuat-buat dalam agama Islam ini, yang ternyata hadzara syar'u anha. Ternyata syariat Islam ini telah mewanti-wanti, memperingatkan umatnya jangan sampai membuat sesuatu yang baru.
Nah, kalau kita perhatikan, ternyata li'anna hadzal amala laisa lahu aslun fil kitabi was sunnah. Kalau kita perhatikan, amalan ini, perayaan Maulid Nabi ini, acara hari raya ulang tahun Nabi Muhammad SAW ini ternyata kan tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan juga dari sunnah, dari hadis Nabi SAW nggak ada. Walam yattakhidhin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mawalida li ahadin min sabiqihi minal anbiya'i was salihin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah membuat acara hari raya ulang tahun Maulid bagi seorang pun dari para nabi ataupun orang-orang soleh sebelum beliau. Kan nggak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam merayakan, yuk kita merayakan ini, hari ini adalah hari kelahiran Nabi Adam atau kelahiran Nabi Musa. Ya, lalu beliau membuat acara bareng-bareng kumpul gitu kan nggak pernah terjadi. Wala li abihi Adam, tidak juga beliau pernah melakukan perayaan untuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wala liman mata qablahu, dan juga beliau tidak pernah merayakan hari kelahiran seorang pun dari para sahabatnya yang meninggal sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa? Ammihi Hamzah, paman beliau yang bernama Hamzah, ya, yang syahid pertama kali di medan pertempuran. Hamzah, beliau wafat. Beliau juga pernah lahir kan gitu. Kan nggak pernah ada acara kelahiran beliau atau acara tahlilan wafatnya beliau diperingati, kan nggak ada. Wa zaujatihi Khadijah, demikian pula istri beliau Khadijah radhiyallahu anhuma. Hamzah dan Khadijah ini orang-orang kesayangan Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidak pernah melakukan acara maulid untuk memperingati hari kelahiran Hamzah atau Khadijah. Dan juga dalam kesempatan ini kita sampaikan tidak pernah juga beliau melakukan merayakan hari wafatnya Hamzah atau Khadijah, merayakan atau mengenang hari meninggalnya, hari wafatnya dengan tahlilan ataupun yang lainnya terhadap paman beliau Hamzah dan juga istri beliau yang tercinta yaitu Khadijah. Padahal Hamzah sama Khadijah ini sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan perayaan-perayaan seperti itu. Walam yu'sar 'anis sahabati wat tabi'in ihya'u mithli hadhil mawalid wal ihtifali biha. Dan tidak pernah ada riwayat dari para sahabat, para tabi'in, generasi setelah sahabat, tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya mereka mengadakan acara-acara maulid, perayaan-perayaan seperti ini nggak pernah ada. Lam yunqal an ahlil qurunil mufaddalah iqamatu hadzal amal. Artinya apa? Tidak pernah terjadi riwayat yang menjelaskan bahwasanya generasi yang utama ini dalam agama Islam, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pernah dari mereka ini merayakan amalan maulid ini. Ini kan jelas sekali menunjukkan bahwa ini perkara yang baru dalam agama, nggak pernah ada gitu loh Pak. Bahkan beliau mengatakan wala 'anil a'immati ashabil madzahibil arba'ah. Tidak pernah pula terjadi, diriwayatkan, diamalkan oleh para imam-imam madhab yang 4. Coba, imam madhab yang 4 dalam Islam, ulama terkemuka, nggak pernah mengamalkan ini. Siapa itu? Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad nggak pernah. Loh, berarti kan menunjukkan baru, perkara yang baru dalam agama, jelas bid'ah. Falau kana al-ihtifalu bil maulidi masyru'an lakana mahfuzan. Seandainya memang merayakan maulid, acara kelahiran Nabi SAW ini disyariatkan dalam Islam, ada dalilnya dalam Islam, maka mestinya akan dihafal, artinya akan terjaga dalam kitab-kitab para ulama terdahulu. Tapi kan nyatanya nggak ada. Kalau itu disyariatkan pasti akan terjaga amalan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga agama ini.
Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quran, syariat Islam ini, dan kami juga akan menjaganya. Walau kana mahfuzan ma tarakahul khulafa'ur rasyidun was sahabatu wat tabi'un. Seandainya hal itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti para sahabat tidak akan meninggalkannya. Khulafa'ur rasyidin, para sahabat tabi'in tidak akan meninggalkan amalan ini. Tapi kan ternyata enggak ada, mereka enggak pernah melakukannya. Walau kanat ibadatan khayyiratan mutajalliyatan fi mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam la sabaquna ilaiha. Seandainya ada ibadah yang baik yang menunjukkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seandainya maulid ini adalah merupakan bentuk ibadah untuk membuktikan cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti para sahabat sudah duluan mengamalkan. Tapi kan nggak ada gitu loh. Falamma lam yaf'alu, maka ketika mereka tidak melakukan hal tersebut, ulima annahu laisa min dinillahi ta'ala, maka dipastikan, sudah pasti, jelas, gamblang bahwasanya ini, acara-acara seperti ini tidak pernah terdapat dalam agama Allah, bukan termasuk agama Islam. Paham ya? Dan Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa yang melakukan perkara yang baru dalam agama ini dan tidak ada dasarnya dari agama ini, maka ini akan tertolak amalnya. Jadi acara maulid ini yang telah dikeluarkan berjuta-juta, acara bergiliran per tahun, bahkan sebagian melakukan lebih dari sekali dalam setahun, ini ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya sia-sia, bahkan bisa jadi dosa karena melakukan perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW. Dan bid'ah adalah perkara yang muharramah, yang diharamkan oleh Nabi SAW. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat lain dari Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi. Dan Nabi SAW juga bersabda, perhatikan ini sabda Nabi SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ya amalkan hadis ini. Tunduk, patuh, berserah diri kepada Nabi Muhammad SAW, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW bersabda, "Fa inna khairal hadithi kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti petunjuk beliau alaihi salatu wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, perhatikan. Beliau sendiri mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang dibuat-buat. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah, perkara yang dibuat-buat yang baru dalam agama ini adalah kesesatan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Al-Jumu'ah, dan juga Imam Ahmad dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Jelas sekali ma'asyiral muslimin, nas-nas dalil-dalil yang sharih dan sahih agar kita menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama. Di antaranya ini, Maulid Nabi, acara ini perkara yang baru, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum fala ta'abbaduha fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan." Segala ibadah yang tidak pernah
segala ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, maka jangan kalian beribadah dengannya. Kalau para sahabat tidak melakukannya, jangan kalian lakukan bentuk ibadah apapun. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan, karena yang pertama, generasi pertama para sahabat tidak akan pernah menyisakan sedikit pun bagi orang yang datang setelahnya. Yakni semua amalan ibadah selalu diamalkan oleh para sahabat. Tidak ada sisa apapun. Menunjukkan kalau tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, maka hal tersebut bukan termasuk dalam agama kita. Paham? Nah ini diriwayatkan dalam Az-Zuhud oleh Imam Ibnul Mubarak dan yang lainnya. Dan juga berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah oleh kalian, yani ittiba', ikutilah sunnah Nabi SAW, ikutilah agama Islam ini. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian membuat perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bid'ah dalam agama. Faqad kufitum, sungguh kalian sudah dicukupi, sudah cukup. Syariat yang ada sudah cukup. Jangan membuat hal-hal yang baru. Beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan segala bid'ah itu adalah kesesatan. Semuanya. Gak ada bid'ah hasanah, semuanya adalah kesesatan. Ini penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunannya, At-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid mengatakan rawahu Tabrani fil Kabir wa rijaluhu rijalus sahih. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Mu'jamul Kabir, dan para perawinya adalah perawi yang sahih. Wal-Lalikai fi syarhi usulil i'tiqad, Al-Lalikai juga meriwayatkan hal ini dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam tahqiq beliau terhadap kitab Islahu al-Masajid. Kemudian penulis menyampaikan tentang perkataan yang indah. Beliau mengatakan wa khairul umuri salifatu 'alal huda wa syarrul umuril muhdatsatul bada'i'u wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Sebaik-baik perkara adalah perkara yang berlandaskan terhadap petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru yang dibuat-buat. Wa kullu khairin, dan segala kebaikan itu ada pada mengikuti generasi yang telah lalu, generasi salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka. Wa kullu syarrin, dan segala kejelekan, segala keburukan itu ada pada fibtida'i man khalaf, pada sesuatu yang dibuat-buat oleh generasi terakhir ini. Sungguh jelas, subhanallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.